Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amoy Mesye dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang ke-14. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, ada sebuah kisah yang menggugah dari seorang misionaris tua. Suatu hari dia ditanya apa yang paling berat dalam pelayanan. Dan ia menjawab, bukan jauhnya tempat tugas atau kerasnya medan, tetapi melihat orang yang dulu menyakitiku kini datang meminta tolong, dan saya harus melayaninya dengan kasih. Pengalaman ini sangat mirip dengan kisah Yusuf dalam bacaan pertama hari ini. Yusuf yang dahulu dijual saudara-saudaranya sendiri kini menjadi orang kedua di Mesir. Kala kelaparan melanda, mereka datang memohon pertolongan tanpa sadar bahwa orang yang mereka hadapi adalah adik kandung yang dulu mereka buang. Yusuf mengenali mereka, namun ia tidak serta-merta membalas dendam. Ia menahan emosi, memproses luka, dan akhirnya menangis dalam diam. Inilah kisah luka yang tidak berubah menjadi dendam, tetapi menjadi saluran rahmat. Dalam tradisi spiritual, ini disebut sebagai redemptive suffering, penderitaan yang ditebus oleh kasih dan menjadi berkat bagi orang lain. Santo Yohanes Paulus II dalam Salvifici Doloris menulis bahwa penderitaan orang benar dapat menjadi partisipasi dalam penderitaan Kristus, dan dengan demikian menjadi jalan keselamatan. Sementara dalam Injil Matius, Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan, mengusir roh jahat, dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Yang menarik dari 12 rasul ini, mereka adalah orang biasa, bukan tokoh besar, bukan pemuka agama. Bahkan beberapa dari mereka adalah pemungut cukai dan nelayan kasar. Namun Yesus mempercayakan perutusan besar kepada mereka. Ini mengajarkan bahwa Tuhan memanggil bukan yang sempurna, tetapi memurnikan yang dipanggil. Dari luka mereka dipanggil untuk menyembuhkan yang luka. Dari pengalaman ditolak, mereka diutus membawa penghiburan. Saudara-saudari, kita semua, entah disadari atau tidak, pernah mengalami luka batin, dikhianati, direndahkan, dilupakan, bahkan oleh orang-orang terdekat. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan luka itu mengubah kita menjadi pahit? Ataukah kita menyerahkannya kepada Tuhan agar menjadi saluran kasih? Yusuf adalah lambang dari pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia mengolah rasa sakitnya menjadi pengampunan. Dan melalui proses itu, ia menjadi alat penyelamatan bagi seluruh keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja menjadi seperti Yusuf. Harus melayani orang yang dulu menyakiti kita, menjadi berkat bagi yang pernah mengabaikan kita. Tetapi justru disitulah kemurnian kasih Kristiani diuji. Katekismus Gereja Katolik nomor 2843 menyatakan tidak ada batasan atau ukuran untuk pengampunan. Ia harus datang dari hati. Yesus dalam Injil hari ini memberi kuasa kepada para muridnya untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Kita pun diberi kuasa oleh sakramen pembaptisan dan krisma untuk menjadi agen penyembuh dan pembawa damai di dunia kita masing-masing. Tetapi kita tidak bisa menyembuhkan kalau masih menyimpan luka yang belum diolah. Hari ini marilah kita belajar dari Yusuf, memaafkan bukan karena mereka layak dimaafkan atau karena kasihan, tetapi karena kita dipanggil untuk menjadi berkat.
Dan dari para rasul, Tuhan memanggil kita apa adanya, bukan karena kita hebat, tetapi karena Ia tahu potensi kasih dalam diri kita. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita dari luka kita, bukan untuk tenggelam dalam kepahitan, tetapi untuk bangkit dan diutus. Mari jalani hari ini dengan suatu doa, agar Tuhan memakai luka kita untuk menyembuhkan luka orang lain, dan mengirim kita menjadi pembawa berkat dan kasih bagi sesama. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.